Malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, malam. Selamat sore waktu Indonesia Timur. Oke, jangan merokok di kamera, jangan merokok di kamera, nanti kau diusir TikTok. Ada memang merokok ini, tangannya kosong. Bagaimana ini? Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Baik walafiat. Baik, luar biasa. Coba itu bilang apa sih itu? Jangan terlalu ribut-ribut di situ. Bilang ini masalah. Bagaimana? Apa yang harus kita bahas nih? Sesuai tema? Ya, Silakan. Gimana? Baca tema, coba baca tema. Modal ngelek lagi dia ini. pertanyaannya ladusing. Coba, fokus tema. Ya, ladusing. Enggak bingung di situ, enggak ada bingungnya. Yakin? Yakinlah, masa enggak yakin gimana? Baik. Mana Bibel? Coba baca. Coba buka 1 Timotius 6 nomor 16. Coba dibuka itu. Coba kasih baik-baik kok kamera itu. Kamera tak goyang-goyang kayak dengan otak tak goyang-goyang nih. Silo kan. Main. Coba kasih baik-baik itu. Ntar dulu. Cari dulu lah. Ya. Gimana, Bang? Coba buka itu nomor 16 kalau kamu tidak bingung. Iya, dibaca aja, nanti saya yang Ya. bantah. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Itu sosok siapa? Yesus. Ya astagfirullah. Kok gereja ini di mana kah? Siapa yang 1 Timotius 6 nomor 16, coba kau baca di situ, pendeta. Iya, baca. Ntar dulu. Kamu jangan marah-marah, tensinya dikurangi. Siapa yang marah? Bapak pendeta yang baik hati dan tidak sombong. Dia kasih miring kamera sama dia puota miring. Ntar dulu. Masa saya mesti begini lagi? Saya begini lagi. Ini memang kalau kita ikut oten memang begini teman-teman. Ntar Ini dulu sudah ini mulai. saya. Baru start sudah mulai miring-miring nih. Ini bukan cuma ini kalau HP sudah miring begini, miring semua ini jawaban ini. Astaga. Itu. Kasih begitu. Panggil kawan dulu di samping lagi tuh. Lagi mijit ini sini. Ini mau mijit. Ini gara-gara satu pendeta ikut semua penonton saya pun netizen di bawah HP miring semua. Ayo pakai malah tiratan. Ntar dulu nanti. Kalian itu sampai 3 orang cari 1 Timotius 6 nomor 16 saja tidak dapat. Astaga. Ini yang murtad. Ini yang saya bawa murtad orangnya. Lampung. Mana ada yang muter ikut pendeta begitu buka Bibel saja HP miring. Matanya terangin lampunya coba di absen. Kan sudah mana ada Yesus terang dunia kalau begini semua miring habis. Astagfirullah. Astagfirullah. Kayak si Yuk, kamu nggak perlu bertemu dulu sih. Ayo Mas Yud. Nggak, aku nanti musuh. Sampai 3 orang loh cari 1 Timotius 6 nomor 16 saja mereka.
berapa? 1 Timotius berapa? 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 nomor 16. Kalau kurang terang jangan pakai senter, pakai Petromax. Kayak si Balam itu. 1 Timotius 6 nomor berapa? Nomor 16. Nomor 16. 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia kuasa yang kekal. Amin. Ya, gimana itu? Iya, itu sosok siapa itu? Ini tentang pesan penut ini. Tar dulu, saya lihat dulu. Iya. Nah, lihat dulu. Tadi jawab Yesus. Sekarang dia lihat dulu. Tadi dia bilang Yesus, sekarang dia bilang lihat dulu. Berarti tadi dia cuma duga-duga jawaban. Ini pendeta apa pendoti ini? Teman-teman dikencangkan tep-tep layar teman-teman ya. Ya, malam ini pendeta Dafar dia mau mualaf. Ya, dengar, itu sang Bapa, sang Bapa. Ah, sang Bapa. Itu baru betul, tepuk tangan dulu. Begitu. Jadi kita dua sudah sepakat di 1 Timotius 6 nomor 16 yang tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri itu adalah sang Bapa, betul? Ya, betul. Oke, nah Itu Allah iya, Akbar. sabar. Bapak ini kan tidak dilihat, tidak dapat terhampiri. Bagaimana cara kita bisa mengenal Bapa yang tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri? Apakah Bapa sendiri yang datang ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Dan mana dalilnya? Mantap pertanyaannya. Ya mantap. Cuma saya jawabannya jawab, yang ya. agak bengkok-bengkok. Sekarang saya jawab. Dibantu buka Yohanes 3 ayat 13 ayat 16. Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan aja. Oh, iya. Aku aja yang baca. Kamu kan nggak punya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes 13. Matius, Markus, Lukas, Captikus, Nitunus, Ciptanus. Ayat 16. Lalu ini kurang terang, Wah. Nah, liatin. Lihat dulu. Allah yang tidak dapat harus melalui, karena begitu besar. Dia Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan agar dikenal melalui Sang Kristus itu sendiri. Itu. Bagaimana cara kita mengenal Bapa yang tidak terlihat itu? Apakah Bapa itu datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya yang datang ke dunia? Mengutus anaknya, Sang Firman, perkataannya, logikanya dia menjadi manusia, yaitu Yesus, Sang Mesias itu. Oke. Agar kita kenal. Di mana datanya? Yohanes 3. Itu Yohanes 3 ayat 16 itu. Nah, Ngerti, karena baca begitu dulu. besar. Pelan-pelan, tapi pelan-pelan, betul. Pelan-pelan nggak apa-apa. Tapi pelan biar ngerti. Kelewatan nanti kayak Arab, nggak ngerti nanti. Coba. Iya, silakan kamu yang baca, saya pelan-pelan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Bapa ya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya dapat dikenal karena mengutus anaknya Yesus Kristus. Hanya Yesus Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14.
Itu firman, yaitu Yesus Kristus telah menjadi manusia agar dapat dikenal, berinteraksi, agar dapat dikenal bahwa Bapa itu sebenarnya siapa. Seperti Musa melihat sang firman itu, kita bisa dapat dilihat ini sang Bapa itu. Sudah? Itu, Bang. Sudah. Sudah? Gantian, oke. Berarti karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Betul? Betul. Oke, percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamat. Karena Mana harus dalilnya? Nah, mana dalilnya kalau sebagai Tuhan? Kalau ada baptis saya sekarang, cepat. Yohanes 8 ayat. Di mana percaya kepada dia sebagai Tuhan? Kalau ada baptis saya sekarang, cepat. Saya tunggu nih. Mulai terang dunia itu. Iya, sabar, jangan nafsu kuda gitu. Harus sabar, ladusing. Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yohanes 8. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Nah, Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Kau ini bagaimana? Saya minta Tuhan kau kasih barang apa? Ini orang minta minyak tanah, kau kasih minyak kelapa. Ya ini Tuhan. Jasmine Ini Kopu sebagai pendeta ini bagaimana? Jasmine Kopu pendeta ini pecah dulu. Selamat malam. Iya, selamat malam Jasmine. Selamat malam. Malam juga. Selamat malam semua yang di sini. Oke, siap. Malam. Begini sabar. Ya begini Pak Pendeta, di situ kan sudah jelas karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kita mau percaya sebagai apa? Tadi Pak Pendeta bilang sebagai Tuhan. Sebagai mana Tuhan, dalilnya? selamat. Nah, mana Dia terang dalilnya? hidup. Allah itu terang. Iya, Yohanes 8 ayat 12. Kalau terang ini apa si Pilis juga terang ini, si Pilis nih tuh di atas itu terang juga itu tuh terang. Ditanya apa tuh, jawab apa? Ya, dengar ya. Oke, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Ini bukan batu, bukan dalam dusing kamu nongotot tapi nggak matanya di kamera tapi nggak lihat. Bibel sama aja nggak lihat. Coba bantu buka Yohanes 8 ayat yang ke-24. Karena itu, ini kata Yesus ya. Kata Yesus nih, bukan kata orang lain atau para sahabat. Dengar. Karena itu kepadamu ini bahwa akulah dia, akulah Bapa itu, kamu akan mati dalam dosamu. Itu. Di mana akulah Bapa? Iya. Ini akulah dia. Bukan Bapa. Oh, kau ini. Aduh, Jasmine Kopu pendeta ini dia penipu ini. Aduh. Ini Yesus berkata, akulah dia. Coba kau baca baik-baik. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia ini merujuk kepada Mesias. Bukan dia itu Bapa. Enggak, bukan dia itu Bapa. Okay. Kamu tuh memang kamu salah paham di situ. Kamu tuh nggak logik di situ. Oke, aku kasih paham kamu. Oke, aku kasih paham kamu ya. Kamu mengatakan bahwa dia ini adalah Bapa, betul kan? Iya, betul. Nah, bagaimana tanggapan kamu? Oke, sabar ya. Bentar. Itu di compare dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai adalah Coba firman, baca. firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba kita lihat. Jadi Bapak Pendeta. sinkron kalau sama Alkitab itu sinkron. Jadi nggak bisa bertentangan dan berlaku kekal hingga sampai akhir zaman. Firman Tuhan itu. Bibel itu berlaku hingga akhir zaman. Coba sabar. Terakhir ya. Coba kamu baca yang Yohanes 14 nomor 61 sampai 62. Coba baca. Yohanes 14 nomor 61 sampai 62.
Baca. Baru Jasmine masuk. Jasmine kasih dia Jasmine pendeta. Yohanes 14 ayat berapa, Bang? 61 sampai 62. 61. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke 60. Oh, Yohanes ini. Yohanes berapa tadi Bang Loading? Yohanes 14 61 sampai 62. Gak ada sampai 61, gak ada. Yohanes Markus, sorry, Markus. Matai. Markus 14 ayat 61 sampai 62. Markus. Markus 14. Matius, Markus itu mari makan tikus. Markus, Lukas. Markus 14 nomor berapa? 61 sampai 62. Nomor berapa? 61 sampai 62 Pak Pendeta. 61 sampai 62. Itu Yesus di hadapan mahkamah agama. Ini betul, ini udah mau dihakimi ya. 61-nya. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan dan langit. Betul, karena Ya sabar. Ketika mereka bertanya, apakah kamu Mesias? Maka apa jawab Yesus di situ? Akulah dia. Ya sudah. Berarti dia Mesias. Apa arti Mesias? Coba kalau Pak Pendeta Itu tahu. menunjukkan pada orang ketiga dia sendiri. Akulah dia, aku yang nama itu, yang itu Mesias itu. Astagfirullah. Coba Jasmine. Baca ulang ya. Jasmine masuk. Tetapi Kalau ia Jasmine dia agak paham. Ntar saya baca ulang dulu. Biar dia baca ulangnya. Silakan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji. Anak dari yang terpuji, Bapak Pendeta. Anak dari yang terpuji. Mulia. Isa Al-Masih itu betul, dia paling mulia di Quran tuh, salah satu sosok yang paling mulia. Yang kedua, jawab Yesus, akulah dia yang Mesias itu. Nggak salah di situ. Betul, Iya, lalu kamu kasih Mesias, nasihat kan? kamu di Manado ya. Iya, berarti dia Mesias Ya, kan? Yesus Mesias. Oke. Betul, Mesias. Apa arti Mesias? Kristus datang sebagai raja dan nabi, sebagai raja. Iya, apa arti Mesias? Kristus, Iya, apa arti Kristus? ya sebagai raja dan raja terakhir, sebagai Kristus. Akhir zaman dia akan datang lagi. Apa arti Kristus? Pak Pendeta? Aduh, Bapak Pendeta. Biasanya begini dia cabut cok wifi ini. Karena dulu. Kita uji Pak Bapak Pendeta. Fokus kepada topiknya, jangan kemana-mana. Boleh. Iya, kamu bingung dengan Bibelmu sendiri Pak Pendeta, kan saya tanya Kristus, apa arti Bingung. Kristus? Saya nggak Jasmine. bingung. Kristus Tadi bilang itu kamu itulah Mesias itu sahabat, itu udah masuk ilmu filsafat, kamu belajarnya kayak gitu. Aku bukan filsafat, bukan. Pendeta. Kristus itu yang diurapi kan Bapak Pendeta? Betul, diurapi itu, yes. Yang diurapi. Oke, Sebagai yang diurapi Berarti siapa? kalau kita pakai logika Bapak Pendeta,
Yesus itu yang diurapi. Menurut Bapak Pendeta itu masuk di akal tidak kalau Tuhan itu sendiri perlu diurapi dirinya sendiri, Bapak Pendeta? Sangat masuk akal karena dia merendahkan dirinya. Dia kalau udah tinggi tidak mungkin dia naik lagi. Dia harus merendahkan dirinya agar tahu jemaat yang pengikutnya agar tahu bahwa dia merendahkan dirinya. Kalau kita di bawah nggak mungkin kita bisa melakukan hal tersebut. Tapi Itu. di sisi lain Bapak Pendeta, Tuhan itu kan maha besar, maha Betul, segalanya, makanya dia Bapak Pendeta. merendahkan. Kenapa Karena perlu sudah maha merendahkan besar. dirinya? Betul kakak sayang. Karena dia sudah besar, tidak mungkin dia melampaui kita lagi. Dia tahu bahwa jadi dia harus merendahkan diri agar dapat menyetarakan dengan kita, agar kita tuh lebih akrab. Itu maksudnya, biar kita bisa komunikasi, berinteraksi. Kalau dia udah besar, kalau sontek kita level atas, kalau Bapak merendahkan Pendeta. diri agar dapat dikenal. Karena Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena Allah itu udah besar. Dia mengaruniakan anaknya supaya dapat dikenal. Kalau kita percaya sesuatu yang tanpa saksi atau tanpa nyata, tanpa bukti, itu sia-sia. Saya aja bisa mengatakan bahwa saya sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Tapi kan tidak orang semua percaya karena nggak ada buktinya. Ya kan? Kalau Yesus mengatakan, Yesus membangkitkan orang mati, ada buktinya. Lazarus mati 4 hari, udah busuk. Gimana tapi Lazarus membangkitkan. mati? Itu buktinya. Yesus pernah. Lazarus sudah mati, Bang Ladusi. Iya sabar. Yesus membangkitkan Lazarus. Itu Oke, sabar Jasmine ya. Ini penting ini. Jangan sampai Pak Pendeta dia menipu. Pak Pendeta, iya sabar. Makanya Sabar, Tuhanku Pak hebat Pendeta. di Iya, dengar, alam, dengar. di dunia, di Iya, dengar dulu. Pak Pendeta bilang Lazarus itu mati, betul tidak? Betul. Baca Yohanes 11 nomor 11. Jasmine buktikan ya. Baca Yohanes 11 nomor 11. Kalau Lazarus itu mati. Yohanes 11. Nomor 11. Yohanes 11 nomor 11. Oke, saya Lazarus dibangkitkan, betul. Ini judulnya Lazarus sudah dibangkitkan. Topiknya ya. Kita lihat, Ya, Bang. baca Saudara-saudara nomor 11 lihat dulu. Sebentar, kita balik kamera dulu. Kita lihat. Oke. Baca nomor 11, Yohanes 11 nomor 11. Kita lihat dia baca ya. Iya, bentar. Dan cuma kamera yang kau balik, otak pun kau balik itu biar lurus. Jangan perkataan. Ini teman-teman lihat ini Lazarus dibangkit judulnya ya. Jadi kalau ke ini nomor 1, kalau ke nomor 16 berarti sudah terjadi ya. Saya baca ya, lihat ini Lazarus Nomor 11. dibangkitkan. Nomor 11-nya, Ya. demikianlah perkataannya Yesus, itu perkataannya Yesus kan huruf besar. Dan apa ya, itu ada kotor juga dicoret-coret lagi. Demikianlah perkataan. Apa itu perkataan apa setelah apa ini Ladusing? Apa itu ini Perkataannya dan lanjutnya? sesudah. Nggak Baca kelihatan dulu, sini. baca sudah. Oh ya. Dah karena ada coret-coret Bang, makanya saya konfirmasi. Demikianlah Pusing. saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari Tidurnya. tidurnya. Iya. Maka kata murid-muridnya, Lazarus mati tidak? Tidak mati itu dibangunkan dari iya tidurnya. dengar, maka Bapak Pendeta bagaimana ini dibangunkan dari maka kata tidurnya? murid-muridnya itu kepadanya, Bukan dari kematian. Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus, ini nomor 13-nya, lihat, baca nomor 13 nih, lihat. Yang tadi 13-nya, kau bilang tetapi maksud Lazarus Yesus mati. ialah Sabar, Pak tertidur Pendeta. dalam iya dengar, ini dengar dulu, jangan ini, kalau namanya kita tunjuk data harus edukasi ya Bang, teman-teman lihat ini. Ini nomor 13-nya saya baca ya, lihat. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang Lazarus sudah mati. Ini Yesus berkata, yang 14 konfirmasi bahwa Lazarus sudah mati ini. Terus? Nah, Ini, jadi Bang, mana yang Ladusing. betul, tidur apa mati? Udah. Loh, ini kan memang satu kepingkop, jadi bukan pisah ya. Jadi sampai akhirnya tuh sampai ayat yang ke berapa tuh banyak. Jadi
Jadi jangan sepotong-sepotong, comot-comot, Coba, itu namanya Pak Pendeta. manipulasi. Pak Pendeta, dengar baik-baik Pak Pendeta. Pak Pendeta, Itu dengar ya. baik-baik Pak Pendeta. Ya, dengar baik-baik Pak Pendeta. Coba saya minta tolong Jasmine. Jasmine baca Yohanes 11 nomor 4. Kita buktikan benar tidak Lazarus itu mati. Yohanes. Yohanes 11 nomor 4. Oke. Yus, selamat malam. Sebentar Yus ya. Siap-siap bang. Ketika Ya, Yesus gimana? mendengar kabar itu, ia berkata, Jadi ladusing data, Diam jadi dulu. ladusing dataku semua kena ya, jadi nggak ada yang. Diam dulu Pak Pendeta. Coba baca. Dulu ini kok data. Udah ya. ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi, ketika saya kasih analogi ya, ketika Lazarus, Maksudnya ayat itu dengar dulu ganti-gantian, dengar dulu. Ketika Lazarus itu mati, ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, maka Yesus mengatakan penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian. Benar tidak? Iya. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, berarti Lazarus mati atau tidak? Tidak mati harusnya. Tidak mati. bukan itu dengar dulu. Nah, Jadi dalam arti bukan penyakit kronis yang menyebabkan kematian, Bapak Pendeta. Penyesalan. Jadi contohnya begini bahasanya. Telat berdoa. Jadi semuanya tuh mengalah. Dia Marta sama keluarganya mengalah. Harusnya Lazarus tuh hidup. Jadi setiap orang itu mengajarkan kita bahwa setiap orang penyakit pun tidak akan mati kalau kita tuh percaya bahwa punya iman yang kuat terhadap Tuhan. Yaitu percaya bahwa Yesus itu Allah itu akan menyelamatkan kita. Itu maksudnya Yesus begitu, mengajarkan. Itu ajarannya. Tapi Lazarus sudah terjadi, meninggal, udah mati orangnya. Maka Yesus membangkitkan dia setelah 4 hari. Maka Maria menangis sama Marta, saudaranya. Itu loh, Tidak. ladusing. Baca sampai Coba, selesai, jadi aman. Kamu ini bagaimana kamu ini? Kalau Ini saya sangat ini tentang Lazarus ini, jadi lagu sekolah minggu saya dari kecil, jadi saya sudah tahu, jadi khotbahnya kemana-mana saya sudah tahu. Memang saya mengerti seperti apa yang saya lakukan, seperti firman Tuhan. begini, Pak Jadi Pendeta. bukan seperti perkataan. Oke, Pak Pendeta. Ketika Pak Pendeta datang kepada saya, ini saya kasih satu analogi ya. Perhatikan Iu sama Jasmine, perhatikan ya. Saya kasih satu analogi. Iya, dengar. Saya kasih satu analogi. Bapak Pendeta datang kepada saya, terus Bapak Pendeta bilang, Loding, kucing saya di rumah lagi sakit. Terus saya mengatakan, penyakit kucing Pak Pendeta itu tidak akan membawa kematian. Besoknya itu kucing Pak Pendeta mati. Berarti saya berbohong atau tidak? Kenapa? Berbohong karena saya sudah mengatakan. Saya mengatakan begini, Pak Pendeta datang kepada saya, terus Pak Pendeta mengatakan, Loding, kucing saya di rumah sakit. Terus saya mengatakan, Pak Pendeta, penyakit Ya, itu kucing Pak Pendeta. Sabar dulu. Sudah dengar? Oke. Pak Pendeta mengatakan kepada saya, Loding, kucing saya di rumah sakit. Terus saya mengatakan, penyakit kucing Pak Pendeta tidak akan membawa kematian. Tiba-tiba besok kucing Pak Pendeta mati. Berarti saya berbohong atau tidak? Ya itu kalau sebelum terjadi. Kalau ini yang sudah terjadi Alkitab ini, yang ayat ini setelah terjadi. Berarti itu namanya mengelabui, Harus Bapak mengerti. Pendeta. Bukan, biar kita berlanjut. Biar kita berlanjut diskusinya. Artinya ini Iya, sama. setelah terjadi. Contohnya gini, ini bahasanya gini. Kamu kucingnya udah mati, baru kamu ke saya Loding. Kamu bilang Lazarus sudah sakit. Terus ternyata orangnya udah meninggal gitu. Kucingku udah sakit. Bapak Pendeta itu Ternyata bukan udah sesudahnya, mati, sebelumnya Bapak Pendeta ketika masih hidup itu kucing datang. Sudah Belum. meninggal Udah 4 hari. mati. Belum. Kau ini Yohanes 11 nomor 4. Kau ini pendeta bagaimana? Pendeta kau makan biskuit Roma. Pantas lari ke Raja Roma terus. Oke. Tahan dulu, Pak Pendeta. Tahan dulu. Jadi Bang Ius kita umumkan saja. Insya Allah ya. Boleh bang. Oke. Bismillah aja. Jadi teman-teman, insya Allah karena Bang Ius ini dia mau rencana syahadat dengan saya di Maluku Utara.
Kan dia ini orang Medan ya abangnya, orang Medan ya, orang Medan, tapi dia tugasnya di Papua, dia kerja di Papua. Nah, karena dia ajukan cuti sama bosnya itu, ternyata bosnya itu bilang nanti bulan depan baru dia bisa cuti. Nah, untuk takut bulan depan, insya Allah malam ini dia akan syahadat di sini dan dia sudah kirim KTP-nya. Nanti setelah dia cuti baru dia mampir ke saya, baru saya urus semua sertifikatnya sama keperluan-keperluan yang lain. Ya Pak Bang Ius? Ya Bang, Ya, yang penting dia- teman-teman juga di bawah udah saksikan lah gitu kan. Ya, yang penting teman-teman juga di bawah sudah saksikan, ya. Jadi teman-teman, nanti setelah ini mungkin bulan depan ya Bang Ius cuti kan? Enggak Bang, itu kan ngomongnya gini, karena aku kan udah 2,5 tahun itu cutinya diambil nanti mungkin di akhir tahun. Jadi aku minta di bulan ini atau bulan depan dia nggak dikasih izin karena cuti sudah mau dekat. Tinggal nunggu 5 bulan lagi gitu kan. Cuman kalau nunggu 5 bulan ya takutnya aku entah gimana gitu kan. Kita kan nggak tahu nih kita kan. Ya, jadi teman-teman, jadi malam ini kita akan proses syahadat Bang Ius ya. Ya Bang Ius ya, apakah sebelum kita mulai, jadi Pak Pendeta temani di sini, Pak Pendeta sambil makan Roma soalnya. Pak Pendeta bilang, Makan Bapak Pendeta. Pak Pendeta bilang, ini kenapa semakin hari jemaat saya semakin hilang ini? Iya. Jadi Bang Ius, sebelum kita masuk, kita mau tanya dulu Bang Ius, apakah Bang Ius ini masuk Islam ini karena dipaksakan atau bagaimana Bang Ius? Sebelum kita proses syahadatkan. Jadi teman-teman ada sebagian yang udah tahu, ada sebagian yang belum tahu ya kan, karena ada sebagian udah mengikuti semenjak aku mulai debat atau diskusi sama Bang Loding, ada sebagian belum tahu. Jadi intinya aku itu karena diri aku sendiri, karena niat udah tahu jalan kebenaran. Udah simple tapi padat. Jadi Bang Ius sudah yakin betul-betul dalam hati dan Bang Ius sudah kirim KTP-nya sama saya teman-temannya. Udah kirim. Jadi Udah. dia sudah kirim KTP-nya sama saya. Oke, jadi gimana teman-teman, kita proses secepatnya saja ya teman-temannya. Insya Allah apa yang kita lakukan ini bisa menjadi asbab hidayah buat Pak Pendeta dan buat Jasmine. Dan teman-teman, setelah ini nanti ada kejutan lagi yang ingin saya sampaikan. Mungkin Jasmine mau apa? Standby di sini melihat apa proses syahadatnya Bang Ius ya. Oke, siap. Pak Pendeta mau temani jemaatnya berpindah Tuhan, ganti Tuhan? Hah? Oke, siap. Oke, iya tahan. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bang Ius bisa ikuti saya Bang Ius ya. Bisa ikuti saya ya. Oke. Angkat tangan satu begini Bang Ius. Iya. Ya, ikuti saya. Sabar dulu pendeta ini kan. Sabar dulu. Kita simpan pendeta di bawah deh. Kita simpan pendeta di bawah agar tidak menjadi tidak menghalang prosesnya berjalan ya. Ikut saya Pak Ius, ikut saya ya. Angkat tangan satu begini. Ya, oke. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. dan Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cah, takbir, Allahu Akbar. Insyaallah. Oke, Bang Ius ya. Ikut sekali lagi Bang Ius ya. Kita sekali lagi Bang Ius. Aku bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan Allah.
Allahu Akbar. Iya, selamat datang saudaraku ya. Selamat bergabung di dalam Islam ya teman-teman. Kita doa sedikit. Oke, teman-teman, nanti alhamdulillah kita kedatangan saudara yang baru. Teman-teman, kita doa, tolong kalian bantu aminkan dan Ius bantu aminkan Ius ya. Ya. Karena Ius ini bagaikan bayi yang baru lahir, orang yang dalam keadaan suci sekarang, Ius ya. Karena orang yang masuk Islam itu, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman, nanti kita tolong bantu ucapkan amin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'ma wa yukafim majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa zikril karimi wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya jal kuatil matin, ya rahimal masakin, ya rahman rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami, Engkau kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Jal Jalali wal Ikram. Ya Allah, hamba-Mu ya Allah, ciptaan-Mu ya Allah, yang dulu menyembah kepada Tuhan yang lain, sekarang kembali menyembah kepadamu ya Allah. Berkat asbab hidayah dari kami semua, Engkau memberikan hidayah kepada dia ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah dia hamba-hamba yang taat ya Allah. Engkau istiqomahkan dia ya Allah. Engkau istiqomahkan dia dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami ini menjadi asbab hidayah. Jadikan syahadat dia malam ini menjadi asbab hidayah buat orang-orang yang lain ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai berdoa. Apa yang Rasulullah minta itu yang kami minta ya Allah. Apa yang Rasulullah tolak itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami ini orang yang menjadi asbab hidayah buat orang lain. Jangan Engkau jadikan kami ini menjadi penghalang hidayah buat orang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau berikanlah dia kepahaman agama ya Allah. Engkau istiqomahkan dia dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Engkau bimbinglah dia ya Allah agar mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fili junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Yus, luar biasa. Mungkin Yus Gimana Bang? kasih kesan-kesan buat kawan teman-teman kita netizen. Nanti setelah itu ada pemberitahuan sedikit dari saya untuk Jasmine ya teman-temannya. Kita tunggu ya. Silakan, Ius. Jadi buat teman-teman yang melihat Yus di room ini, Yus berterima kasih sama teman-teman atas supportnya, atas dukungannya sama Yus. Yus nggak bisa membalas teman-teman. Mudah-mudahan Allah akan membalas semua teman-teman dan Allah selalu melindungi teman-teman, memberikan rezeki yang berlimpah kepada teman-teman. Amin, amin, Allahumma amin, 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 Allahumma amin. Hanya itulah yang bisa Ius berikan kepada teman-teman, doa. Selain itu Ius tidak bisa berikan kepada teman-teman. Sekali lagi Ius terima kasih kepada teman-teman. Oke, Masya Allah, luar biasa ya Bang Jun. Dan teman-teman, informasi sedikit ya untuk Jasmine dia sudah Jasmine, saya kasih tahu saja ya. Bagaimana Jasmine? Buka mute-nya Jasmine. Masih ada proses selanjutnya kan Bang Lading. Oke, siap. Oke, siap. Jadi teman-teman, Jasmine ini juga maunya syahadat, tetapi nanti insya Allah dia syahadat di tempatnya Kodonditan. Sekalian ada beberapa yang harus dia tanya karena dia lebih suka kritik teks. Jadi saya sudah menjadi jembatani antara Jasmine dengan Kodonditan, dan Kodonditan sudah kirim nomor adminnya. Nanti Jasmine hubungi adminnya itu, baru nanti ketemu di tempatnya
kodonditan, insya Allah kita doakan saja. Manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah yang menentukan teman-temannya. Karena beliau masih ada sedikit tergerak di hati yang pengen beliau tanyakan, dan saya memberikan rekomendasi kalau memang kamu bisa hadir di tempat kodonditan, kamu bertanya sepuasnya di situ. Karena kodonditan punya Bible yang dulu, yang sekarang, sampai apa, pokoknya kamu bertanya bebas. Dan alhamdulillah teman-teman, insya Allah dengan izin Allah nanti beliau datang kepada kodonditan. Kita doakan saja ya teman-temannya. Silakan Bang Jun. Assalamualaikum Bunda Hedi. Selamat malam. Silakan Bang Jun, ada pesan-pesan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ius, Masya Allah saudara baru kita ini. Semoga tetap istiqomah ya. Ya Bang, amin Bang. Yasmin, apa kabar Yasmin? Semangat belajarnya ya. Ya, selamat malam, Bang. Thank you. Ya, Assalamualaikum Ustadz Yusuf Pei. Masya Allah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Iya Bang Loding. Teman-teman saya katanya yang viewer saya coba gabung ke Bang Loding katanya. Masya Allah. Ada acara apa emang? Ini Jasmine baru syahadat Ustadz. Kasih pencerahan sedikit barusan. Alhamdulillah. Saya sudah bimbing. Barusan sih dia ngomong sama saya. Ini siapa? Sorry, siapa? Si Ius, bukan Jasmine, Ius. Dia tadi barusan ngomong sama saya. Ius dia baru syahadat Ius. Lalu Jasmine, oh lagi nonton. Sabar teman-temannya. Lalu Jasmine kita doakan saja teman-temannya, semoga memudahkan segala urusannya dan semoga di tempat kodonditan. Bang Loding, Ya, oke Ustaz. Assalamualaikum. Buka. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Lodi. Bunda Hedi. Waalaikumsalam Bunda. Ya, tidak lama. 1 menit. Izin. Siap, silakan Bunda. Ya, terima kasih sudah diundang. Selamat ya buat Bang Ius, Masya Allah Tabarakallah. Semoga istiqomah, disehatkan, dipanjangkan umur, dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan. Saya terharu sekali Bang Loding, dari semalam sampai malam ini saya terharu. Masya Allah Bang Ius. Tadi saya bergabung di live-nya Bang Ius dari sore loh. Saya lihat terus. Ya, insya Allah next time Mbak Jasmine saya terharu banget, insya Allah Allah mudahkan, Allah lancarkan ya. Pak Ustadz Yusuf, saya juga sudah sering sekali bergabung di komannya Pak Ustadz Yusuf. Jadi oke, terima kasih Pak Jun juga, Bang Loding, terima kasih banyak ya, insya Allah di Gorontalo ya Bang Loding ya. Siap Ibu. Insya Terima Allah kasih. kalau ke Gorontalo dikabar-kabari ya Bang Loding, biar ya insya Allah kita bisa ketemu, tidak di dunia tapi kita ketemu nanti di jannahnya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dilanjut Bang. Ya Bang Yus ya, selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz, wabarakatuh. ini siapa si Ius baru syahadat tadi. Ya, mungkin Ustaz kasih pencerahan saya sedikit. baru diskusi sama Mbak Jasmine tuh. Oh, Mbak Jasmine, Masya Allah. Kalau Mbak Jasmine kemarin dia kasih tahu sama saya Ustadz, dia ada beberapa yang ingin dia tanyakan. Tetapi makanya kemarin dia bilang sama saya minta tolong. Jadi saya sudah kasih jembatani dia dengan kodonditan. Insya Allah nanti di tempat kodonditan dia mau syahadat kalau dia sudah kasih keluar semua itu. Mantap Mbak Jasmine. Ya, semoga Allah selalu melindungimu gitu. Yes, silakan Ustadz berikan pencerahan kepada Ius sedikit bagaimana ketika sudah datang masuk ke Islam. Nah. Iya, gini Mbak Jasmine ya, nanti ikut aturan Islam ya, seperti biasanya ikut aturan Islam. Habis syahadat nanti belajar, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib belajar, kan gitu. Nah, apa yang dipelajari ya tentang masalah agama Islam, bagaimana kita beribadah, bagaimana bacaan sholat, terus wudhu, semuanya itu yang dipelajari nanti. Ya, jadi seperti itu. Siap Bang.
Kalau perempuan yang nggak hitan ya, Bang Loding ya. Ini yang Ius yang syahadat, Ius yang baru syahadat ini, Ius di sebelah Ustadz ini. Oh, Ius ya. Oh, Iya. Ius yang Ini sahadat bukan habis korek. ini, Bang. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini saya kasih Bang Ius nih. Nanti. Saya beliin ya, kirim alamatnya. Ya, siap. Baca paham bacaan gerakan sholat. Tuh. Siap Pak Ustadz. Kayak gitu. Jadi Bang Yus, setelah Anda syahadat ini, ya Anda kembali ke fitrah Anda. Kan seperti itu. Memang ada ayat di dalam Al-Quran, Quran surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, di situ hai orang-orang beriman. Ya, hai orang-orang beriman, kata Allah. Ya, bertobatlah kepadaku dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Dosamu yang telah lalu dihapuskan oleh Allah. Tapi kebaikan yang dulu itu tetap dihitung. Itu menangnya mu'alaf di situ. Menangnya mu'alaf di situ. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum. Dosamu telah hilang gitu. Tapi kebaikanmu tetap dihitung. Maka dari itu, setelah masuk Islam, ya semoga istiqomah di dalam agama Islam, belajar thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Terus juga ya besok-besok ya bersih-bersih diri dulu, mandi besar gitu, mandi junub. Gitu. Mandi junub, habis itu belajar sedikit demi sedikit, belajar wudhu. Itu belajar toharoh di bab pertama. Gini, Bang Ius ada yang ngajarin nggak tentang masalah itu? Kalau itu belum ada Pak Ustadz. Cuman kalau banyak cerita sih aku, karena aku di sini juga tinggalnya di daerah Trans, jadi banyak juga umat Muslim. Nah, tanya sama muslimnya ya. Tanya sama muslim kayak ya, minta ajarin sama muslim yang terdekat di sana gitu ya. Bagaimana cara mandi besar, bagaimana cara berwudu, dan bagaimana cara sholat, gitu. Nanti kalau kamu mau, di sini nih ada nih bacaan sholat. Kalau kamu mau, saya beli ini nih buat kamu. Nanti DM aja, saya kirim ke alamatnya, oke? Siap-siap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya udah, Bang Loding mungkin seperti itu, Bang. Ada pasien kah? Siap Ustadz. Ada, nanti tadi saya kasih turun. Mungkin Bang Kores kasih nasihat-nasihat, karena ini Bang Kores. Bang punya Kores, juga assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Para mujahid viewer besar, Akhi Yusuf, Akhi Loding, dan Akhi Jun 02. Masya Allah, mantap. Aku sebelum ngasih wejangan yang serius, ini aku mau yang serius juga. Ius ini dulunya Kristen kan? Kristen Bang. Jasmine udah denger ini tadi malam. Kan di Kristen Tuhannya ganteng, kok tega ditinggalin? Kita kan nggak cari ganteng Bang, kita kan cari kebenaran. Masya Allah, mantap jawabannya. Ya wes wejangannya ini paling karena baru syahadat dan pertama kali Muslim di kampungnya, domisilinya mayoritasnya Kristen atau Islam di sana? Kalau aku kan tinggalnya di ini ya Bang ya, di daerah orang Trans, jadi kebanyakan Muslim di Trans. Alhamdulillah. Kalau gitu ya, Muslim itu disunahkan untuk berjamaah. Cari majelis-majelis di masjid untuk kumpul bersama, nongkrong bersama, belajar bersama gitu. Supaya Islamnya itu kejaga. Supaya Islamnya itu ada pertanyaan bingung-bingung. Kalau nyari komal kan lama ya, kita live-nya nggak tentu. Tapi kalau di masjid itu biasanya selalu siap muslim-muslim yang membantu untuk bikin ngerti gitu ya. Cari majelis di sana ya. Ya Bang.
Sip, mantap. Sama ini yang di bawah, Akhi Loading, Akhi Yusuf, nitip soal sunat katanya. Nah itu coba gimana biasanya kalau sunat itu? Maksudnya kita bantunya gimana dari Akhi Yusuf atau Akhi Loading? Ya gini, kalau untuk masalah khitan itu wajib, ya sunat. Makanya nanti DM aja dulu saya gitu. Apakah kita mau galang dana untuk itu atau seperti apa kan nggak tahu. Nanti ke depannya Bang Kores. Ya, Gitu Atau paling ada lingkungan ya. Ya, kalau ada dermawatnya mungkin boleh gitu. DM aja Bang Loading Ini atau saya kasih informasi seperti apa sedikit. gitu. Saya kasih informasi. Iya, saya kasih informasi sedikit. Kemarin ada netizen kita, ya netizen saya sudah hubungi, bahkan sudah telepon saya. Nanti masalah sunat sama fasilitas, karena Ius ini kan kemarin dia mau rencana syahadat offline dengan saya di Ternate, karena dia kerja di Papua kan, dia orang Medan kerja di Papua. Cuma karena cuti tidak bisa diberikan, maka dia minta untuk syahadatkan di Komal dulu, takutnya jadi apa-apa ke depan. Jadi masalah dia punya biaya dari berangkat alat sholat sampai sunat itu insya Allah sudah ada itu. Sudah ada fasilitas itu. Sudah ada semua. Oke, berarti kalau gitu yang memfasilitasi perantaranya Akhi Loading berarti ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Jadi Nah, saya berarti bilang sama, iya. iya, siap. Jadi Bang Kores. Oh iya, jadi ikhwan yang dibawa perkara sunat ini alhamdulillah sudah di take care dari Ahlus Sodakom melalui Akhi Loading. Nanti jadi Akhi Loading tektokan sama Ius gitu. Itu satu yang soal sunat. Nah sekarang aku mau nanya soal ininya Akhi. Soal sertifikat mualafnya nanti mau siapa yang ngeluarin? Nah, sertifikat mualaf ini kan tunggu Ius datang ke saya. Tunggu Ius datang ke saya. Oke. Langsung kita urus sekalian, bila perlu dia punya KTP langsung kita ganti muslim kan. Karena Ius dari Papua ke Ternate kalau naik kapal itu kan cuma semalam kan. Cuma dia terkendala karena kerja tidak bisa cuti kan. Karena dia tahun kemarin sudah ambil cuti. Jadi tunggu dia cuti ini entah bulan depan mungkin baru dia datang ke saya begitu. Jadi langsung. Masya Allah mantap. Gitu. Juara Akhi Loading keren. Beautiful. Sip. Mantap. Sedangkan Bang Kores kasihlah sedikit siraman-siraman rohani. Wajangan sama- gitu. Iya, kasih wajangan lah Bang Kores. Itu tadi aku udah satu soal majelis sama kalau jadi Islam itu Loh. kita bangga dengan hukum sipilnya gitu. Kita bangga dengan dari kita tidur sampai kita mati benar salahnya itu udah jelas. Jadi nggak ada yang syubhat, Ius. Dan Islam itu solid. Kita nggak menawarkan kekayaan atau istri baru atau persembahan kasih sayang tiap bulan, nggak. Islam itu menawarkan ketenangan dunia akhirat. Jadi jaga itu sampai mati, karena itu yang penting gitu. Jangan sampai kita di dunia kaya dengan harta, tapi di akhirat kita disiksa dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mending kita susah di dunia, lalu kemudian nanti di surga kita abadi, bahagia bersama orang-orang yang kita cintai. Gitu akhi ya. Intinya yang pesan aku yang paling penting itu yang pertama, kalau mualaf cari majelis, cari tongkrongan-tongkrongan umat Islam. Cari itu supaya selalu terjaga dari kesusahan sama ilmu. Gitu paling. Itu aja paling. Sip. Ya, barusan juga hamba Allah sudah telepon saya, insya Allah ada yang berbondong-bondong tanggung beliau punya sunat. Jadi ada hamba Allah. Alhamdulillah, mantap umat. Ya. Ini loh, gue tuh cinta sama Islam tuh kerennya di situ gitu loh. Assalamualaikum. Ini ada Uti Khadijah juga nih, host terbaik minggu ini. Assalamualaikum Uti. Mungkin Jasmine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kan. Iya. Akun baru lagi kah ini? Ustaz. Mualaf juga ini, Yus. Silakan Bunda. Iya, selamat ya Bang Ius. Akun baru kah Mbak? Ya, makasih. Akun lama Ustadz. Iya, baru juga Kan sih. berteman. Iya, akun yang lain yang kesekian kali nih akunnya. Yang belum follow juga follow ya, sambil aku bicara ya. Iya, Oke. saudaraku, alhamdulillah ya, masya Allah selamat datang, Bang Ius. Sekarang udah jadi seorang Muslim ya, alhamdulillah, Bang.
Jangan kaget bang, yang namanya mualaf bang ujiannya bang. Ujiannya berat bang. Insya Allah ya, pasti akan ada aja ujian yang datang ke Bang Ius. Tapi ujian itu perlu diketahui juga bang. Ujian itu nggak selamanya datang dari kesengsaraan. Ujian itu nggak selamanya datang hanya karena kesulitan. Tapi ujian itu bisa datang dengan hal-hal yang terlihat itu menyenangkan, itu melenakan. Mungkin dengan Bang Ius ini sekarang mualaf masuk Islam, ternyata ada yang datang nawarin uang, nawarin pekerjaan atau wanita. Tapi ternyata itu bisa membuat Bang Ius jauh dari Allah atau meninggalkan Allah. Na'udzubillah. Jangan ya Bang Ius ya, tetap istiqomah. Tetap istiqomah di dalam Islam. Setiap ujian apapun ya, ingat ini Bang Ius udah masuk Islam, cari keselamatan, mencari ridhonya Allah. Jadi tujuannya ke Allah. Ada setiap masalah apa-apa, ujian apapun mengadunya hanya ke Allah. Karena Allah juga pernah berjanji ya, perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Jadi tugas kita cuma ibadah, apapun yang kita lakukan, niat cari ridhonya Allah aja. Niat ibadah hanya kepada Allah. Ya Bang Ius ya. Alhamdulillah ya. Oh ya Bang Ius, bantu doanya juga. Izin sedikit lagi ya Bang Loading ya, minta request lagi nih sama Bang Ius. Bang Ius nih kan masih putih bersih bersinar, masya Allah, bersinar kayak apa aja ya. Ya putih bersinar ya, baru syahadat ya kan, masih belum ada. Oh syukron, belum ada dosa sama sekali nih, baru aja bersyahadat. Bang, mohon doanya. Karena doa orang-orang yang nggak ada penghalang, yang lagi nggak ada dosa, yang bersih, insya Allah lebih mudah diijabah, insya Allah ya. Kalau memang itu kehendak Allah, mungkin dengan melalui doanya Bang Ius, mohon doanya, doakan kedua orang tua aku juga ya Bang Ius ya. Insya Allah Kak, insya Allah. Iya, karena masih kafir, masih Kristen. Kemarin Bang Loading sempet saya ajak ke sana ya, diskusi sama papa mama. Bang Loading kan sekarang lagi di rumah saya ini Bang. Iya kemarin. Ya, Mbak Nato ini ya Mbak Natalia, tetap orang tuanya kekeh gitu ya. Iya, tetep kekeh. Kemarin kalau dilanjut sama saya tambah panas, takutnya mejanya dilempar ke saya itu Ustadz. Mohon doanya ya Ustadz, semuanya saudara-saudaraku, mohon doanya supaya semoga orang tua juga Allah izinkan dapat hidayah, amin. Amin, amin. Tetap semangat. Amin, Allahumma amin. Udah berapa tahun ya? Masih belum ya, Ukti? Apanya? Udah berapa tahun ya? Apanya berapa tahun? Itu belum dapat hidayahnya dari Ukti Khadijah mualaf. Dari 2016, 10 berarti ya, 10 tahun. Innalillahi. Yo Iwan, yo bantu doa untuk orang tuanya Ukti Khadijah supaya segera menyusul ke dalam iman yang benar Islam. Amin, amin, Allahumma amin. Amin ya Allah, makasih Bang Kores. Ya lanjut. Lanjutlah, saya mau bikin kopi dulu Bang Loading ya. Siap. Sama Jasmine ini dia mau juga mualaf Bang Kores, Jasmine ini, tapi dia nanti dia minta kemarin jembatani dia dengan Kodonditan. Kalau memang bisa, insya Allah dia mualaf di tempatnya Kodonditan, karena ada masih banyak yang ingin dia tanyakan. Dia kan orangnya kritik teks katanya. Begitu. Kalau bisa di Kodonditan, sekalian langsung saya mualaf di situ. Dia langsung syahadatnya di situ. Masya Allah. Kodonditan sudah kasih nomor adminnya. Sudah ada sama saya. Begitu. Melisa. Ya, nanti Akhi Loading waktu podcastnya Jasmine di sana ada juga nggak? Gimana? Waktu podcast di Kodondinya ada juga nggak Akhi Loading di sana? Saya belum tahu nih, kalau bisa saya hadir, saya juga hadir kan? Saya juga hadir ke sana, tapi kalau tidak bisa, soalnya saya sudah mau balik kanan gerak. Oh gitu, berarti nggak jadi ke Jakarta lagi? Jadi saya ke Jakarta jadi. Lusa sudah ke Jakarta saya, lusa. Oke, kalau Jasmine udah ada tanggal belum di Kodondinya? Belum, Jasmine masih di Jakarta sekarang dia.
Oke, nah aku nitip ini aja, belum Ukti, Sis Jasmine. Aku nitip ini aja. Nanti ketika ke Kohdondi, bawain ininya supaya seru gitu kan, supaya kepanasan nih orang-orang yang benci Islam. Bawain sertifikat S2-nya sama surat baptisnya. Beautiful itu. Ya, saya sudah bilang sama dia, siapkan surat-surat semua, termasuk KTP, karena di Kodonditan itu kan memang, kalau biasa kita keluar CCTV, kalau beliau di TV kan, harus persiapan itu semua. Nah, begitu. Tapi Mantap. Bang Kores, Ya? Jasmine ada apa? Mau tanggapi sedikit ya, Jasmine di sini kan ingin mencari apa yang menurut Jasmine itu benar ya, menurut Jasmine. Jadi kalau untuk Jasmine pribadi, apa yang Jasmine miliki atau background Jasmine, itu Jasmine lebih prefer untuk keep aja sendiri. Jadi dalam arti jika di luar sana berpolemik, bicara negatif, biarkanlah. Jasmine juga tidak mau. Jasmine mencoba semaksimal mungkin itu down to earth. Karena Jasmine tidak memerlukan validasi dari siapa-siapa. Kira-kira begitu Bang Kores. Jadi apa yang Jasmine miliki, apa yang Jasmine punya, biarkanlah itu menjadi privacy Jasmine. Kalau yang lain di sana seperti underestimate atau doubt, ya is okay, no problem gitu. Karena yang penting untuk Jasmine, apa pendapat yang maha kuasa tentang Jasmine, dan memang orang terdekat saja yang memberi kontribusi. Karena menurut Jasmine, Bang Kores, kalau kita memanas-manasi atau seperti mau show up, itu bukan Jasmine punya pribadi. Jadi sepertinya tidak apa-apa, biarlah itu menjadi privacy Jasmine, seperti itu. Saya kira demikian. Sip, mantap, dihargai, respect untuk keputusannya. Disegerakan saja, kami ingin nyimak podcastnya, Masya Allah. Karena Bang Kores, terkadang kita bermaksud baik, tapi belum tentu orang lain itu berpikir yang sama, Bang Kores. Jadi Jasmine menghindari itu saja. Jasmine tetap menghargai, menghormati apapun itu, seperti itu. Ya, izin sedikit. Ius, kau di Manokwari kah? Papua Manokwari. Nanti saya sudah hubungi kawan ini, kawan ada di Manokwari, nanti dia ada pergi kau untuk sunat Ada tempat sunat di Manokwari katanya. Ada tempat sunat di Manokwari. Jadi nanti saya kasih kau nomor sama dia. Saya kasih kau nomor sama dia, nanti dia hubungi. Dia hubungi kau, baru nanti dia temani kau pergi di Manokwari di situ. Di tempat sunat. Iya, oke. Lanjut. Nggak ada yang lanjut nih, Bang Kores. Kemarin tuh ada 3 kalau nggak salah deh. Ius, Jasmine, satu lagi siapa ya? Yang dekat-dekat mau syahadat tuh, yang cewek. Siapa ya? Si Hombi, Santi si Hombing. Iya, itu. Bukan. Kemana dia? Ada dia, semalam diskusi itu. Semalam diskusi agak lama itu. Ini bapaknya ini, Iya. David ini. Dia punya bapak David ini. Oh, ini bapaknya serius? Bapak angkatnya. Bapaknya masih alay banget ya, pakai foto Batman. Iya, biasa. Biasa Bang Kores ini makanan. Tung. Halo bapaknya Santi, selamat malam. David. Ya. Siapa Ya. tuh Santi si Obing itu? Sudah lupa dia Bang Kores. Waduh, ini bapak durhaka ini. Iya. Kalau Kak Jasmine apa ini dulunya? Mau syahadat, agamanya apa sekarang Masian? Iya, kalau boleh open camp Pak. Di sini wajib open camp, fardu ain.
Silakan. Oh, open cam. Sebentar aku nggak Open pakai cam-nya baju ini. Aduh, panas. Ya, terserah. Ngeri kali. Ya udah aku siap-siap dulu. Nggak siap ini, aduh. Yes, terserah. Open cam dulu. Bapak mau pakai masker atau mau pakai apa ninja atau mau pakai backingan terserah. Yang penting open cam. Ya, kalau tidak kita ganti pasien lain. Begitu Pak. Karena di sini semua mencari kebenaran Pak. Gitu. Ya, silakan. Nah inilah Oten. Susah sekali kalau suruh open cam, banyak alasan. Coba kalau suruh naik hijab. cepat sekali. Pakai hijab aja kali bang. Bang Noding, kecilkan aja dulu aku bang, aku mau off cam sebentar bang. Oke, siap. Open cam pegel ya? Ada nggak? Adakah Kristen yang mau diskusi gitu? Sambil Ada. mau diskusi juga sama teman, dia muslim juga. Oh dia muslim juga. Alhamdulillah. Mantap. Ya off cam. Ada. Nanti kita carikan Oten lagi di bawah. David buka